Halo Sobat Statistik, namaku Krabby. Namaku Starly. Dan namaku Fizi. Kali ini kita akan belajar tentang regresi nih, khususnya regresi polinomial. Yuk kita simak video berikut. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang pertama yang selalu update video terbaru dari channel Belajar Statistik. Sebelum masuk ke pembahasan regresi polinomial, regresi itu apa sih? Regresi adalah suatu metode statistika yang bertujuan untuk mengestimasi hubungan sebab akibat atau pengaruh antar variabel seperti variabel X dan Y. Oh, gitu. Terus kegunaannya buat apa? Regresi mempunyai beberapa kegunaan. Di antaranya, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung pada nilai variabel bebas. Kemudian, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi, serta untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Persamaan umum regresi linier adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah error. Dalam kasus regresi linear, terdapat salah satu kasus di mana model regresi mempunyai efek kuadratik, sehingga tidak hanya berbentuk lurus saja, tetapi juga bisa berbentuk kurva atau hanya lengkungan. Model regresi tersebut dinamakan dengan regresi polinomial. Nah, Fizi pengen nunjukin nih persamaan umum regresi polinomial. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 xi ditambah beta 11 xi kuadrat ditambah dan seterusnya sampai beta d xi pangkat d dan ditambah epsilon i. Nah, d ini adalah pangkat tertinggi dari regresi polinomial. Nah, apabila D sama dengan 2 atau pangkat tertinggi merupakan pangkat 2, maka disebut kuadratik. Yang persamaannya merupakan persamaan umum yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 xi ditambah beta 11 xi kuadrat. Lalu apabila D sama dengan 3 atau pangkat tertinggi merupakan pangkat 3, maka disebut kubik. Yang persamaannya yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 xi ditambah beta 11 xi kuadrat ditambah beta 111 xi pangkat 3, lalu D sama dengan 4 dan seterusnya. Untuk kasus spesial, persamaan regresi polinomial kuadratik dengan dua variabel bebas atau biasa disebut dengan orde 2 dinamakan second order mean function. Model regresinya yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 xi1 ditambah beta 2 xi2 ditambah beta 11 xi1 kuadrat ditambah beta 22 xi2 kuadrat ditambah beta 12 xi1 xi2 ditambah epsilon i. Nah, bentuk beta 12 xi1 xi2 disebut dengan interaksi.
Untuk bentuk interaksi dengan variabel bebas order 2 sebagai pengecualian, apabila fungsi polinomial dengan order k linear dan kuadratik, maka akan ada k dikali k plus 1 per 2 bentuk interaksi. Contohnya, jika k sama dengan 5, maka second order mean function-nya mempunyai 26 bentuk interaksi, sedangkan jika k sama dengan 10, maka akan ada 76 bentuk interaksi. Efek dari interaksi. Pada persamaan sebelumnya, Y juga dapat dituliskan dengan ekspektasi dari Y given X1 sama dengan X1 kecil, X2 sama dengan X2 kecil. Nah, di persamaan tersebut, jika X1 kecil diganti dengan X1 ditambah dengan delta, maka persamaannya akan berubah. Nah, jika dilihat dari perubahan responsnya, maka jika kita kurangi persamaan 1 dengan persamaan 2, maka dapat dihasilkan jika beta 12 sama dengan 0, maka untuk setiap perubahan X2 akan bernilai sama. Dan jika beta 12 tidak sama dengan 0, maka beta 12 delta X2 akan berbeda untuk setiap X2, sehingga efek dari perubahan X1 akan berpengaruh pada nilai X2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika tanpa interaksi, efek perubahan satu variabel bebas akan sama untuk setiap nilai dari variabel bebas yang lain. Nah, ini nih grafik regresi polinomial berganda. Yang ini adalah grafik untuk yang tanpa interaksi, dan yang ini grafik untuk yang dengan interaksi. Interaksinya itu berupa perpotongan antara garis regresi yang satu dengan regresi yang lain. Nah, titik-titik itu disebut dengan titik interaksi. Pembahasan selanjutnya adalah menggunakan metode delta untuk mengestimasi nilai minimum atau maksimum dari variabel bebas. Metode delta memberikan perkiraan standar error dari estimasi kombinasi nonlinear yang akurat dalam sampel yang berukuran besar. Penurunan dari metode delta ini penggunaannya membutuhkan kalkulus elementer atau kalkulus dasar. Misalkan, theta menjadi vektor parameter k kali 1 dengan estimator theta cap sedemikian rupa sehingga theta cap berdistribusi normal dengan parameter theta dan sigma kuadrat d, di mana d diketahui definit positif dan merupakan matriks. Sebaran tersebut bisa tepat seperti yang digunakan untuk model regresi linear berganda dengan normal error atau valid asimptotik seperti pada model nonlinear atau model linear umum. Dalam beberapa masalah, sigma kuadrat dapat diketahui, tapi dalam masalah regresi linear berganda biasanya sigma kuadrat tidak diketahui dan juga diestimasi dari data. Kemudian, misalkan g theta adalah fungsi kontinu nonlinear dari theta yang ingin diestimasi. Misalkan, theta aster adalah nilai sebenarnya dari theta. Untuk memperkirakan atau mengestimasi g theta cap, kita dapat menggunakan ekspansi Dirac-Taylor tentang g theta aster. Persamaannya sebagai berikut. Di mana vektor g titik memiliki dimensi k kali 1. Pada persamaan sebelumnya telah dinyatakan bahwa estimasi dari g theta cap sebagai estimasi konstanta g theta aster ditambah kombinasi linear data. Varians dari konstanta adalah 0.
seperti halnya covariance antara konstanta dan fungsi data. Karena itu, varians G theta cap dapat diestimasi oleh persamaan berikut. Dan persamaan ini adalah jantung dari metode delta. Selanjutnya, misalkan G titik I menjadi elemen ke I dari G titik theta cap. Jadi, G titik I adalah turunan parsial dari G theta yang berkenaan dengan theta I. Dan misalkan DIJ menjadi elemen ke I, J dari matriks D. Kemudian, varians G theta cap adalah seperti pada persamaan berikut. Dalam sampel berukuran besar dan dalam kondisi keteraturan, G theta cap akan berdistribusi normal dengan rata-rata G theta aster dan varians pada persamaan yang telah dibahas sebelumnya. Sedangkan dalam sampel kecil, estimasi normalnya mungkin buruk. Selanjutnya, untuk regresi kuadratik, minimum atau maksimum terjadi pada G beta sama dengan min beta 1 per 2 beta 2 yang diestimasi oleh G beta cap. Untuk menerapkan metode delta, kita memerlukan turunan parsial yang dievaluasi pada beta cap, seperti pada persamaan berikut, di mana varian dan kovarian adalah elemen dari matriks sigma kuadrat X transpose X inverse, dan estimasi varians diperoleh dari theta cap kuadrat D sama dengan theta cap kuadrat X transpose X inverse. Demikian pembahasan materi pada video kali ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, dan tunggu terus update video-video terbaru dari channel Belajar Statistik. See you the next video.